Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Diana Dewi dengan NIM 20030460023 dari kelas PBI 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi filsafat pendidikan menurut pemikiran Al-Ghazali. Pertama, saya akan menyampaikan perjalanan kehidupan Al-Ghazali terlebih dahulu. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah, bertepatan dengan 1059 Masehi di Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasan, dan wafat di Tabrisan, wilayah Tus pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, bertepatan dengan 1 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali memulai pendidikan di wilayah Tus dengan mempelajari dasar-dasar pengetahuan. Selanjutnya, ia pergi ke Nisyafur dan Khurasan yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan terpenting di dunia Islam. Dalam masalah pendidikan, beliau berpendapat bahwa pendidikan hendaknya ditunjukkan ke arah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Karena hanya dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjadi sempurna dan mengenal Tuhannya. Al-Ghazali telah mempelajari teologi, hukum Islam, falsafat, logika, sufisme, dan ilmu-ilmu alam. Dengan kita mengetahui perjalanan hidup tokoh yang berkaitan, maka kita mendapatkan pandangan luas dan pemikiran lebih terbuka atau dapat meneladani hal positif beliau. Selanjutnya, saya akan membahas bagian filsafat pendidikan dan sumber daya manusia menurut Al-Ghazali. Pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan kuantitas dan kualitas pengetahuan yang dimiliki. Keadaan ini menjadi sangat penting karena dari pengetahuan manusia mempunyai dasar untuk bertindak kemudian meningkatkan kualitas hidupnya. Pengembangan sumber daya manusia sering dikaitkan dengan pemahaman ajaran agama. Sementara dalam sistem pendidikan Islam, antara perilaku, jiwa, ilmu, dan iman saling terkait. Ilmu itu tidak bebas nilai, tapi syarat nilai. Masalah-masalah yang terjadi dalam diri kaum muslimin dan kerusakan jiwa sesungguhnya diakibatkan oleh kekurangan ilmu dan kekurangan iman. Banyak di antara masalah-masalah kependidikan menjadi pertanyaan-pertanyaan filosofis. Analisa filsafat terhadap masalah-masalah pendidikan tersebut dengan berbagai cara pendekatannya, maka akan menghasilkan pandangan-pandangan tertentu, kemudian dapat disusun secara sistematis dengan teori-teori pendidikan. Di samping itu, jawaban-jawaban yang telah dikemukakan oleh jenis dan aliran filsafat tertentu sepanjang sejarah terhadap problematika kehidupan yang dihadapinya menunjukkan pandangan-pandangan tertentu guna memperkaya teori-teori pendidikan. Filsafat menetapkan ide-ide, idealisme, dan pendidikan merupakan usaha dalam merealisasikan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, tindakan, tingkah laku, bahkan membina kepribadian manusia. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Kemudian, ada peran pendidikan menurut Al-Ghazali dalam memberikan corak kehidupan suatu bangsa, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendidik atau guru berpandangan sebagai seorang yang berilmu, beramal dalam mengajar. Yang ketiga, murid mencerminkan yang baik serta memiliki karakteristik akhlak mulia. Yang keempat,
Kurikulum yang digunakan sesuai dengan pembelajaran akhlak yang wajib diperoleh oleh anak, yaitu ilmu tercela dan ilmu terpuji. Kemudian, yang kelima, metode pendidikan mengarah kepada materi dan seorang guru yang memberikan materi sesuai dengan keteladanan bagi mental anak-anak dan pembinaan budi pekerti. Dan kemudian, saya akan membahas bagian pendidikan filsafat akal dan akhlak manusia menurut Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tabiat manusia yang dilihat dari dua bentuk, yaitu yang pertama, tabiat-tabiat fitrah, kekuatan tabiat pada asal kesatuan tubuh dan memiliki kelanjutan selama hidup. Sebagai tabiat itu, lebih kuat dan lebih lama dibandingkan dengan tabiat lainnya, seperti tabiat syahwat yang ada pada diri manusia. Kedua, akhlak yang muncul dari suatu perangai yang dapat diamalkan dan ditaati menjadi bagian dari adat kebiasaan yang berurat, berakar pada dirinya. Akhlak, menurut pengertian Islam, adalah salah satu hasil dari iman dan ibadat. Hal ini disebabkan karena iman dan ibadat manusia tidak sempurna, kecuali kalau dari situ muncul akhlak mulia. Kekuatan naluri itu berakhir hingga seseorang mengetahui kesudahan berbagai perkara dan mampu menahan syahwat atau keinginan. Apabila kekuatan ini berhasil, maka pemiliknya disebut sebagai seorang yang berakal. Hakikat akal adalah naluri yang dengannya manusia siap untuk memahami pengetahuan-pengetahuan teoritis, seolah-olah akal merupakan cahaya yang dimasukkan ke dalam hati dan dipersiapkan untuk memahami benda-benda, dan ia bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan naluri. Fungsi akal manusia terbagi kepada 6, yaitu akal adalah penahan nafsu. Dengan akal, manusia dapat mengerti apa yang dapat dikehendaki oleh amanat yang dibebankan kepadanya sebagai sebuah kewajiban. Akal adalah pengertian dan pemikiran yang berubah-ubah dalam menghadapi sesuatu baik yang tampak jelas maupun yang tidak jelas. Akal adalah pandangan batin yang berdaya tembus melebihi penglihatan mata. Akal adalah daya ingat mengambil dari yang telah lampau untuk masa yang sedang dihadapi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.